Nyangkut anu spanduk nah.
Jalan. Sementara kan kami minta pengajian. Ini AMP ada. Orang maksudnya Oh sini, ini nggak punya. Nggak punya. Lah kenapa kok iso ngono salahkan dan dia. Lah iki sing enggak apa wong loro itu dia dikalahkan. Iya, semua. sangat menghormati hukum, tapi kalau hukum itu tidak turun ke lapangan, tidak mengadakan suatu inspeksi atau melihat langsung ke lapangan, kenyataannya apa? Tidak sesuai di lapangan. Bahkan dari hakim sendiri sudah turun melihat kenyataannya, kebenarannya. Ternyata apa? Kami dikalahkan, Pak. Kami di sini udah ratusan tahun. Dari tahun 1996, sudah 100 tahun lebih, Pak, di sini. Dengan keturunan-keturunan yang ada di sini. Maka kami berhak untuk mempertahankan rumah maupun tanah kami sampai nyawa taruhannya pun akan kami jalani. Nah, di sini untuk penggugatan, ya gugatan yang ternyata dari awal tidak sesuai dengan nama-nama. Karena apa? Karena ini bukan objeknya dia. Objek dia HGB 34, bukan hak dasarnya B5 bukan. Jadi mencapol atau merampok kampung kami atau rumah kami. Gugatannya salah. Nah, di sini yang mengatakan dari rekan-rekan yang tahu ya bahwa gugatan ini sangat-sangatlah salah alamat, Pak.
Nah, supaya diketahui jangan sampai hal seperti ini diulangi lagi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau yang akan melirik kampung-kampung kalian atau kampung kita. Nah, saya kira itu yang perlu dicermati dan diwaspadai, Pak, Ibu. Kami sangat-sangat tidak terima karena apa? Kampung kami dirampok, didolimi. Dari pertama sudah ada teror-teror yang menyatakan ada dibeli, ya, dibeli satu persatu. Setelah itu dibeli, karyawan dimasukkan, dinyatakan sebagai mes karyawan, padahal ini penduduk. Itu berarti tidak sesuai di lapangan antara hukum dengan di lapangan, tidak ada kaitannya sama sekali. Menyesatkan, itu menyesatkan. Sangat jelas dengan adanya seperti ini, ya, ada oknum-oknum tertentu yang ikut campur di dalamnya. Nah, di samping itu untuk namanya suatu rundingan atau suatu pengadilan dibutuhkan beberapa saksi, tapi kenyataannya saksi yang dimiliki saksi palsu, Pak, yang disewa, Pak. Nah, hakim waktu itu malah justru tidak menggubris adanya saksi palsu. Harusnya dari pihak kepolisian menangkap itu orang, harusnya. Mafia hukum. Tapi kenyataannya apa, Pak? Namanya penduduk yang lemah tetap terinjak-injak, Pak. Tetap terinjak-injak. Tidak hanya di Semarang. Mudah-mudahan ini nggak ada terjadi di wilayah lain, khususnya Kota Semarang. Nah, saya mohonkan, saya berharap pada bapak-bapak penguasa, bapak pejabat yang ada di sini bisa mengerti rakyatnya, Pak. Kita sudah memilih wakil-wakil, ternyata apa? Tidak ada yang bisa membantu kami. Kami tetap dieksekusi. Di sini bisa dilihat, Pak, sertifikat SHM, Pak. Bahkan ada yang baru muncul 3 bulan yang lalu, Pak. Mana kesalahannya? Muncul 3 bulan yang lalu, berarti siapa yang salah? Yang memunculkan siapa? Yang punya hak untuk mengeluarkan ini itu BPN, Pak. Rampok kalau. Di mana letak keadilan ini? Di mana? Di mana, Pak? Dari pihak-pihak yang terkait, apakah bisa membuktikan ini, meneruskan ke hukum? Ini benar-benar, Pak, alas dasarnya B5, Pak, bukan 34. Karena apa? Kalau ini 34 nggak ada sertifikat baru yang muncul, Pak. Benar. 3 bulan bisa dibuktikan. Sertifikat SHM. Nah, itu membuktikan perampokan yang sangat keji buat kami semua. Boleh gratisan. GP 34 rekayasa. Kami sudah mengajukan permohonan dengan belas asih, dengan menangis, Pak, lewat wakil kami, ya. Wakil-wakil kami tentu tahu, ya. Dari pihak-pihak pemerintahan sudah kami tentu dengan minta penundaan eksekusi ini sambil menunggu PK kami, peninjauan kami yang ada sudah sampai kami layangkan sampai ke MA, Pak. Ya, dalam hal ini karena kami tidak puas, Pak, merasa kecewa. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Hakim sendiri sudah turun, Pak, tapi kenyataannya apa? Dia membenarkan, oh ini tembok sudah zaman Belanda, pembatasnya ada sampai ujung tembok zaman Belanda. Sementara ini fasilitas umum, ya kan? Harusnya tidak mungkin ini meloncat ke sini, tapi kenyataannya apa? Nah, kami bisa membuktikan ini karena apa? Sudah ada SHM yang ada di sini, kenapa bisa kalah dengan SHDP yang tidak ada atau tidak laku? Palsu, Pak. Itu di mana letak keadilannya? Di mana, Pak? Letak keadilan negeri ini? Allahu Akbar. Tolong sekali, Pak, minta tolong benar, jangan sampai hal ini dialami oleh kawan-kawan semua, oleh wilayah lain. Maka mari kita buktikan, kawan-kawan, kita pertahankan hak kita, ya. Kita pertahankan. Itu harapan kami, ya, agar semua menjadikan perhatian, terutama bapak-bapak polisi yang ada di sini, ya, supaya bisa mana yang salah, mana yang benar, bisa menilai, Pak. Bapak polisi sudah pakarnya. Kalau kita tidak punya power, tidak punya daya apa-apa, Pak, selain cuma hanya berupaya untuk menyelamatkan hak kita ini. Nah, maka
masyarakat dengan kejadian seperti kami harus berlindung sama siapa, harus bernaung sama siapa. Kami sudah meluncurkan ya, sudah meluncurkan penundaan eksekusi supaya apa? Kami supaya bisa bernapas, bisa menunggu peninjauan kembali dengan tenang, bisa diayomi oleh para pejabat maupun para petinggi pemerintah. Ada sedikit ulasan dari kami, ya, dari warga Kebonsari yang teraniaya ini. Kenapa kami mengatakan ini sedang dalam berkabung? Karena benar-benar kami berkabung, Pak. Merasa diinjak-injak harga diri kami, ya, merasa diinjak-injak harkat kami. Seperti hanya kita dilihat di dalam poster-poster ini, Pak, spanduk-spanduk ini. Ini kenyataan, Pak. Yang HM ini aja ada beberapa, bahkan ada salah satu yang muncul baru 3 bulan, Pak. Itu tolong digarisbawahi, Pak. Bahwa dasarnya di sini. Ini tuh menyatakan HJP sekian ya, tapi HM sekian, SHM sekian dengan alas dasarnya B5, sementara sini B4. Itu secara akal, B3, B4. Secara akal, secara naluri, secara ya kenyataannya bisa dibuktikan. Itulah, Pak. Ya tolong bantu kami. Simpatiknya kepada kami, hanya kepada bapak-bapak semua yang ada di sini, ya terutama dari bapak-bapak kepolisian yang harus bisa mengayomi rakyatnya. Jangan sampai melakukan tugasnya ada sesuatu kesalahan. Dan kita juga akan harus selalu menjaga agar keadaan tetap kondusif. Kami hanya ingin damai, Pak. Damai bisa diselesaikan ya dengan musyawarah seperti halnya negara kita, negara hukum, Pak, negara yang berdasarkan permusyawaratan rakyat. Disitulah yang harus bapak-bapak, ibu-ibu ketahui. Apa yang saya sampaikan ini sebagai curahan hati kami, Pak, hati warga kami yang menderita, yang terinjak-injak harkatnya, Pak. Itulah kenyataannya. Bisa dibuktikan siapapun, dari Bapak Polisi, Bapak Hakim, siapapun, walaupun sudah dinyatakan kalah, tapi kami belum puas, kecewa karena ada apa di dalamnya, kami tidak bisa menembus sayangnya, karena kami rakyat kecil. Ya, bahkan kemarin kita DPR pusat sudah, bahkan di seluruh Semarang yang terkait sudah kami luncurkan. Ternyata apa jawabannya, Pak? Bisa dilihat sendiri nanti sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi bisa dilihat sendiri. Tapi kami tetap akan mempertahankan hak kami, Pak. Karena secara lalu ada terturunan kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak yang hadir. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai datang ayo terus orasi terus yuk. Aku pasang di sana. Kita gentar yuk. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, hak kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Maju tak gentar, tentu kita menang. Bergerak, serentak, majulah, menang. Bergerak, serentak, majulah, menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas Haris, gantian Mas. Aku ora iso. Wes apa apa? Ora sok banter. Enak iki lho. Itu ya. Suwan ngomong lah.
Pawon, salawatan pawon. Pawon, salawat pawon. Salawatan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak-Bapak yang keluarga Bontari, kita berdoa bersama-sama untuk memenangkan dari rumah kita yang akan digusur oleh saudara Bambang. Ila khabar min Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala wa baraka sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan 'abidin wa yaghfiruna dzillah. Ya Rabbana lakal hamdu amma yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa iyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma inna lana saqaratil ma'ad wa nazadanna nar wa afindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sere-sere maos Fatihah kaping 11 nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati bapak-bapak sekalian yang pagi ini hadir di Jalan Pelapitan, baik yang menonton maupun para pihak. Pertama-tama kami perkenalkan diri, nama saya Ali Nur Yahya, dibantu Ahmad Supraja berdasarkan surat tugas nomor 27/X/2016/PM Semarang, tanggal 20 April 2020 dua orang saksi, Roni Rahman dan Oktova Eko Utomo, dan Afdori SHMH, Budi Vitono SH, Ahmad Wahyudi
David Fernando Suraji Usmaduhargo, Joni Sunarmaji, dan Hadi Sukairi. Bahwa kedatangan kami pagi ini dari pengadilan sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang nomor 60 PDTX 2014/PN Semarang. Mohon perhatiannya, akan kami panggilkan saudara termohon di sini. 1. Windy Bensuwahono, 2. Buang Kusminto, Husein Maiden Yusuf, 4 Suwito, 5 Sutarti, 6 Muji Hatini, 7 Sunardi, Muhridwan, Haris Pramana, Muh Isan, Budi Endra Haryono, Yang Adi Santoso, Kusnun, Ong Sing Kiat, Tan Lucia, Ani Watita Noto, Suwendro, Badan Pertanian Nasional Kota Semarang, Munawar, Etiati, Lia Septiana, dan Eko Wahyudi. Kepada mohon yang kami panggil tadi untuk bisa mewakili atau datang ke sini. Dan sebelum pelaksanaan kami lakukan, akan saya bacakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan nomor 60/PDTX/2014/ Pengadilan Negeri Semarang tentang perintah untuk melaksanakan eksekusi pengosongan tanah seluas kurang lebih 2.796 meter persegi yang merupakan satu kesatuan dalam sertifikat HGB nomor 34 atas nama Suwendro, terletak di Jalan Pelampitan nomor 19 Kampung Kebonsari, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami Ketua Pengadilan Negeri Semarang telah membaca surat dari Yoyo Mahfufi SH dan rekan advokat penasihat hukum pada Biro Bantuan Hukum Wijaya Kusuma M. Basri SH beralamat di Jalan Raden Patah nomor 273 Kota Semarang tertanggal 25 Mei 2015 nomor 97/WK/5 yang dalam hal ini bertindak untuk dan selaku kuasa dari Bambang Nugroho Sanjoto, wira swasta bertempat tinggal di Jalan Bukit Nakulo nomor 8 RT 001 RW 011 Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumane, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2014 yang pada dasarnya mohon pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah sengketa yang merupakan satu kesatuan dalam sertifikat hak guna bangunan nomor 34 atas nama Suwendro dalam kurung ikut tergugat 1 sekarang sebagai pemilik penggugat dalam kurung almarhum Sunjoto seluas 2.796 meter persegi, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan Jalan Pelampitan nomor 19 Kampung Kebonsari, Kota Semarang. Berkas permohonan eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 November 2014 nomor 60/PDTX/2014/PN Semarang. Dalam permohonannya eksekusi antara Bambang Nugroho Sanjoto bertempat tinggal di Jalan Bukit Nakulo 8 RT 001 RW 011 Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumane, Kota Semarang. Semula penggugat terbanding sekarat termohon kasasi, sekarang mohon disebut sebagai pemohon eksekusi melawan 1. Windy binti Suwahono, ahli waris Nyonya Suwahono, pekerjaan swasta, alamat di Kampung Kebonsari nomor 127 RT 4 RW 3 Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Semula sebagai tergugat 1, pembanding pemohon kasasi, sekarang mohon disebut sebagai termohon eksekusi 1. 2. Buang Kusminto, pekerjaan swasta, alamat di Kampung Kebonsari nomor 130 RT 4 RW 3 Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah,
Kota Semarang semula sebagai tergugat 2. Pembanding pemohon kasasi sekarang mohon disebut sebagai termohon eksekusi 2. Husin Maidin Yusuf. Pekerjaan swasta. Alamat di Kampung Kebonsari nomor 132 RT 4 RW 3 Kelurahan Bangunarjo Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Semula sebagai tergugat 3. Pembanding pemohon kasasi sekarang mohon disebut sebagai termohon eksekusi 3. 4. Suwito. Alamat Kampung Kebonsari RT 4 RW 3 Kelurahan Bangunarjo Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Semula sebagai tergugat 4. Turut tergugat banding turut termohon kasasi sekarang mohon disebut sebagai termohon eksekusi 4. 5. Sutardi sebagai termohon eksekusi 5. 6. Nyonya Muji Hatini sebagai termohon eksekusi 6. 7. Sunardi alias Yok sebagai termohon eksekusi 7. 8. Mohridwan sebagai termohon eksekusi 8. 9. Haris Pramana sebagai termohon eksekusi 9. 10. Moh Ihsan sebagai termohon eksekusi 10. 11. Budi Endra Haryono sebagai termohon eksekusi 11. 12. Yang Adi Santoso sebagai termohon eksekusi 12. 13. Kusnun sebagai termohon eksekusi 13. 14. Ong Sing Kiat sebagai termohon eksekusi 14. 15. Tan Lucia Aniwati Tanoto sebagai termohon eksekusi 15. Dan 1. Suwendro sebagai turut termohon eksekusi 1. 2. Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang sebagai turut termohon eksekusi 2. 3. Munawar sebagai turut termohon eksekusi 3. 4. Etiati sebagai turut termohon eksekusi 4. 5. Lia Septiana sebagai turut termohon eksekusi 5. 6. Eko Wahyudi sebagai turut termohon eksekusi 6. Telah membaca pula 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 November 2014 nomor 60 PDTX 2014 PN Semarang tentang perintah untuk memanggil para termohon eksekusi guna ditegur atau diperingatkan. 2. Berita acara teguran tertanggal 10 Desember 2014 nomor 60 PDTX 2014 PN Semarang oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang. 3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Januari 2015 nomor 60 PDTX 2014 PN Semarang tentang perintah untuk melaksanakan sita eksekusi. 4. Berita acara sita tertanggal 20 Mei 2015 nomor 60 PDTX 2014 PN Semarang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang. 5. Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 November 2012 nomor 92 PDTG 2012 PN Semarang yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam konvensi A. Dalam eksepsi menolak eksepsi dari tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 untuk seluruhnya. 5. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan menurut hukum surat kuasa nomor 11 tertanggal 16 November 1979 yang dibuat oleh Notaris Hartanto Panji Surya S.A. adalah sah. 3. Menetapkan penggugat adalah anak almarhum Sanyoto. 4. Menetapkan tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dalam sertifikat hak guna bangunan nomor 34 atas nama Suwendro ikut tergugat 1 adalah milik almarhum Sanyoto yang telah diberikan kepada penggugat dengan segala akibat hukumnya. 5. Menetapkan tanah objek sengketa bagian penggugat yang seluas kurang lebih 2.796 meter persegi terletak di Jalan Pelampitan nomor 19 Kampung Kebonsari, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah yang sebelumnya merupakan satu kesatuan dalam sertifikat HGB nomor 34 atas nama Suwendro ikut tergugat 1 sekarang sebagai milik penggugat dengan batas-batas. Sebelah utara Hotel Pelampitan, sebelah selatan rumah warga Kampung Pokoran, sebelah barat rumah makan Manyesdi, sebelah timur Jalan Pelampitan. 6. Menyatakan menurut hukum para tergugat menguasai bagian tanah objek sengketa yang masing-masing dengan letak dan batas-batas penguasaan, yaitu tergugat 1. Windy binti Supahono yang menguasai tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 127 RT 4 RW 3.
Tergugat 2, Buang Kusminto yang menguasai tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 130 RT 4 RW 3. Tergugat 3, Husein Amaidin Yusuf yang menguasai tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 132 RT 4 RW 3 dengan 4. Tergugat 4, Suwito yang menguasai tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari RT 4 RW 3. Dan tergugat 4, Suwito yang juga menguasai bagian tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari RT 4 RW 3. Tergugat 5, Sutarti yang menguasai bagian tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 139 RT 4 RW 3. Tergugat 6, Nyonya Muji Hartini yang menguasai bagian tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 140 RT 4 RW 3. Tergugat 7, Sunardi alias Yok yang menguasai bagian tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 141A RT 4 RW 3. Tergugat 8, Muhammad Ridwan yang menguasai bagian tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 141 RT 4 RW 3. Tergugat 9, Haris Pramana yang menguasai bagian tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 142 RT 4 RW 3 dengan batas-batas. Dan tergugat 9, Haris Pramana yang menguasai bagian tanah bagian dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 116 RT 4 RW 3. Tergugat 10, Moh Ihsan yang menguasai bagian tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 144 RT 4 RW 3. Tergugat 11, Budi Endra Haryono yang menguasai bagian tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 146 RT 4 RW 3. Tergugat 12, Yang Edi Santoso yang menguasai bagian tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 147 RT 4 RW 3. Tergugat 13, Kusnun yang menguasai bagian tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 148 RT 4 RW 3. Tergugat 14, Ong Sing Kiat yang menguasai bagian tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Jalan Pelampitan nomor 23 RT 4 RW 3. Tergugat 15, Tan Lucia Aniwati Tanoto yang menguasai bagian tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Jalan Pelampitan nomor 25 RT 4 RW 3. Menyatakan menurut hukum akta notarial nomor 38 tertanggal 27 Mei 2011, akta notarial nomor 14 tertanggal 4 Juli 2011, dan akta notarial nomor 39 tertanggal 27 Mei 2011 adalah sah dan berharga. 8. Menyatakan menurut hukum ikut tergugat 3, ikut tergugat 4, ikut tergugat 5, ikut tergugat 6 menempati tanah dan rumah milik penggugat di atas tanah objek sengketa yang masing-masing letak dan batas penguasaan adalah ikut tergugat 3, Munawar yang menguasai bagian tanah dan objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 131 RT 4 RW 3. Ikut tergugat 4, Etiati yang menguasai bagian tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 145 RT 4 RW 3. Ikut tergugat 5, Lia Septiana yang menguasai bagian tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 117 RT 4 RW 3. Ikut tergugat 6, Eko Wahyudi yang menguasai bagian tanah dalam objek sengketa yang dikenal dengan Kampung Kebonsari nomor 117 RT 4 RW 3. Menghukum kepada tergugat 1, 9 dengan tergugat 15 para tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang dikuasai atau dari siapa saja yang memperoleh hak dari para tergugat untuk diserahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong. 10. Menghukum para ikut tergugat untuk tunduk pada putusan. 11. Menghukum tergugat 1 sampai dengan tergugat 15 para tergugat dan ikut tergugat 1 sampai dengan ikut tergugat 6 para ikut tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp4.196.000. 12. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya. Dalam rekonvensi 1. Menolak gugatan rekonvensi dari penggugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rekonvensi atau tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 konvensi untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rekonvensi atau tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar nihil.
6. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 April 2013 nomor 100 PDT 2013 PT Semarang yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menerima permohonan banding dari para tergugat atau pembanding. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 November 2012 nomor 92 PDTG 2012 PN Semarang yang dimohonkan banding tersebut. 3. Menghukum para tergugat atau pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000. 7. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2014 nomor 3066K PDT 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi atau tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 1. Windy binti Suwahono, ahli waris Nyonya Suwahono. 2. Buang Kusminto. 3. Husain Maidin Yusuf. 4. Sutarti. 5. Nyonya Muji Hartini. 6. Sunardi alias Yok. 7. Moh Ridwan. 8. Haris Pramana. 9. Moh Ihsan. 10. Budi Endra Haryono. 11. Kusnun tersebut. Menghukum para pemohon kasasi atau tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 November 2012 nomor 92 PDTG 2012 PN Semarang, contoh putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 April 2013 nomor 100 PDT 2013 PT Semarang, contoh putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2014 nomor 3066K PDT 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap atau pasti. Menimbang bahwa para termohon eksekusi telah ditegur atau diperingatkan agar supaya mereka dalam waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu selama-lamanya 8 hari setelah teguran telah lewat, dan ternyata para termohon eksekusi tidak atau belum juga memenuhi isi atau bunyi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 November 2012 nomor 92 PDTG 2012 PN Semarang. Contoh putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 April 2013 nomor 100 PDT 2013 PT Semarang. Contoh putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2014 nomor 3066K PDT 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Menimbang bahwa permohonan pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah sengketa yang merupakan satu kesatuan dalam sertifikat HGB nomor 34 atas nama Suwendro ikut tergugat 1 sekarang sebagai milik penggugat almarhum Sanyoto seluas lebih kurang 2796 meter persegi, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan Jalan Pelampitan nomor 19, Kampung Kebonsari, Semarang, telah dimohon oleh Yoyok Mas Bubi, SH dan rekan, advokat penasihat hukum pada Biro Bantuan Hukum Wijaya Kusuma M. Basri, SH, beralamat Jalan Raden Patah nomor 273, Kota Semarang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan selaku kuasa dari Bambang Nugroho Sanyoto, wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Nakulo nomor 8, RT 1, RW 11, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, sebagaimana tersebut dalam suratnya 25 Mei 2015, nomor 97 WK 5 2015. Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari isi surat permohonan eksekusi pengosongan dari kuasa pemohon eksekusi berikut dengan surat-surat bukti yang diajukan dan dilampirkan, yang ternyata telah memenuhi kekuatan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya permohonan eksekusi pengosongan tersebut dapatlah dikabulkan. Mengingat pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan, menetapkan, mengabulkan permohonan eksekusi pengosongan dari kuasa pemohon eksekusi tersebut, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan apabila ia berhalangan karena pekerjaan jabatannya atau sebab lain diganti oleh penggantinya yang sah dan cakap dengan diikuti oleh 2 orang saksi, dan apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah objek sengketa yang di atasnya berdiri bangunan rumah bagian penggugat yang seluas lebih kurang 2796 meter persegi terletak di Jalan Pelampitan nomor 19 Kampung Kebonsari, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan dalam sertifikat HGB nomor 34 atas nama Suwendro ikut tergugat 1 sekarang sebagai milik penggugat dengan batas-batas sebelah utara Hotel Pelampitan, sebelah selatan rumah warga Kampung Bokoran, rumah Senang Asih, rumah Rini Indarti, rumah Yafli Lim, rumah Permen Norton, rumah Martiwi, rumah Sugiarto Nitiat Mojo, rumah Lucia Anita, rumah Locun Ing, rumah Holun Neo,
rumah Holitio, rumah Lim Kim Wanio, rumah Chan Frida, rumah Sutikno Halim, rumah Listio Riyadi Hadi Purnomo, rumah Budi. Sebelah barat, rumah makan Majesty. Sebelah timur, Jalan Pelampitan. Memerintahkan pula untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada pemohon eksekusi. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 26 Oktober 2015, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tertanda Hadi Dwiarso Budi Santiarto SHMHU. Terima kasih. Penetapan sudah dibacakan. Akan kami berikan hak-hak daripada termohon untuk memberikan atau menanggapi tentang apa yang telah kami bacakan tadi kepada para termohon atau kuasanya atau siapa saja yang ditunjuk. Kami berikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu dan lain halnya. Kepada pemohon juga kami harapkan ada di sekitar sini. Pemohon tidak ada, jadi nanti langsung kami konsultasikan kepada yang bersangkutan. Monggo. Ya. Kita berikan kesempatan satu-satu, Pak. Pak. Monggo. Terima kasih. Siapa Mas? Dikenalin namanya. Nama saya Subali, Pak. Pakai mic. Saya kuasa hukum dari pelawan atas nama Denny. Jadi intinya di sini kami hanya simpel saja, Pak. Berkaitan dengan sita eksekusi ini, kami mengajukan suatu perlawanan karena dasar kami ada 2 bukti kepemilikan, yaitu sebentar, yaitu yang pertama adalah HGB nomor, lupa tak baca, Pak, nanti dikira HGB-nya palsu. Ya, HGB nomor 0390 tercatat atas nama Denny Kurniawan. 2. SHM nomor 105 tercatat atas nama Ong Sing Chuan. Berhubungan kedua orang tersebut tidak pihak, maka dengan secara kami punya hak untuk sementara menganggurkan barang seterusnya entah 1 minggu, 2 minggu. Karena apa? Karena pendaftaran kami sudah terdaftar pada tanggal berapa, Pak? Tanggal 18 April. 18 April. Lalu sebagai warga yang punya hak untuk berjuang membela hak-haknya, kami dengan menghindari etika nomor 2 karena ini menyangkut masalah hak untuk hidup. Setuju saudara? Kami dengan elegan menghadap ke Bapak KPT. Namun Bapak KPT kemarin karena ada tugas tidak ada di tempat. Namun demikian kami bersama Bapak Eka menghadap Hakim Tinggi Pengawas dan di situ kami diterima, yaitu Bapak, lupa siapa, Pak? Pak Ruslan. Bapak Ruslan. Bapak Ruslan sebetulnya sudah memberikan suatu rekomendasi atas dispo dari Bapak KPT. Rekomendasinya kemarin saya melihat dengan mata kepala saya sendiri sudah selesai, namun ada kendala teknis, bapak-bapak sekalian dari PN terutama. Kendala teknisnya di situ adalah rekomendasi seharusnya diberikan oleh Bapak KPT. Kami berdiskusi panjang lebar kemarin sama Pak Eka. Pak, apakah seharusnya rekomendasi tidak diserahkan kepada Bapak Wakil Kepala Pengadilan Tinggi? Beliau menjawab tidak, Pak, karena ini dispo dari Bapak KPT. Namun demikian, sayangnya ini tidak tertulis, tidak tercatat. Namun demikian, karena ini adalah ujian, sekali lagi kami menomorduakan etika karena kami mengedepankan hak untuk hidup. Setuju? Namun demikian, akan berjanji Hakim Pengawas Tinggi akan memanggil KPN Semarang untuk dimintai keterangannya dalam hal ini himbauan, Pak. Ya, biasanya dicatat nanti kalau saya selesaikan himbauan daripada PT untuk supaya
ditinjau kembali, atau setidak-tidaknya sambil menunggu dari sidang perlawanan ini, atau yang tidak kalah pentingnya atau urgensinya, pengosongan ini ya tidak harus menunggu PK. Ini walaupun bukan suatu dasar hukum, namun perlu dicek Pak KPN. PN di seluruh Jawa Tengah atau bahkan di Indonesia, walaupun saya paham PK tidak melakukan itu, saya paham itu, bahkan tukang becak. Namun di sini yang namanya hukum bukan robot Pak, ya Allah, bukan robot hukum itu. Kalau toh memang PK itu nanti warga tidak berhak, dengan gentle akan menyerahkan tanpa adanya pengosan apa Kami pindah, Pak. Kami pindah. Ya, benar. Pas ini Pak. Kami pindah. Nggak usah. Oleh karena itu, di sini saya memaklumi dan saya memaklumi bahwa apapun tidak bisa menghalangi eksekusi. Namun fakta di pengadilan-pengadilan lainnya di seluruh Indonesia, yang namanya dua hal, perlawanan maupun PK, itu sebagian besar dijadikan dasar untuk sementara menghentikan eksekusi terlebih dahulu barang sejenak. Oleh sebab itu, saya tidak berkata banyak-banyak, saya singkat jelas. Jadi yang terpenting, andai kata Bapak-Bapak, andai kata kemarin itu Pak Kapolda ada di tempat, mungkin barangkali di lapangan belum terjadi seperti ini, atau setidaknya, dan saya paham, imbauan KPT tidak mengikat. Namun demikian, sekali lagi, kalau hukum bukan robot Pak, mungkin masih bisa menunggu yang kemarin menghadap. Begini, saya kami direktur menambahkan, ya. Jadi sertifikat HM 0390 atas nama Denny Kurniawan dan sertifikat hak milik 105 atas nama Aung Sing Chuan itu tidak termasuk dalam berita acara eksekusi. Jadi dalam berita acara eksekusi ini tidak ada, saya bisa buktikan. Yang lain siapa? Warga. Ya, terima kasih atas waktunya. Kami atas nama warga Bonsari yang teraniaya ini, yang dalam keadaan berkabung karena hak kami telah diinjak-injak. Nah, di sini pertama yang akan kami tanyakan pada Bapak yang berwenang untuk mengeksekusi kami, bahwa kami sudah melayangkan surat permohonan penundaan eksekusi yang sudah kami layangkan ke instansi-instansi terkait sampai Jakarta, DPR, Presiden, bahkan MA dan KPK sekalian, sekaligus Ombudsman, Mori, termasuk Bapak Kapolrestabes di sini dan Polsek serta kelurahan, semua instansi sudah kami berikan sebagai tembusan yang dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Ternyata sampai hari ini kami tidak pernah menerima jawaban bahwa sesuai dengan hukum harus memberikan jawaban secara tertulis. Kenyataannya waktu kami datang ke pengadilan mengatakan bahwa hanya mengatakan secara lesan, padahal kami mengajukan secara tertulis. Mana hukum yang harus dilakukan? Sementara dari pihak hukum sendiri nggak menghormati hukum. Kami mengajukan permohonan, harus ada balasan dengan jawaban. Nah, itu yang kami harapkan. Nah, itu salah satunya itu. Nah, kalau memang benar ini mau diadakan eksekusi, benarkah objek yang akan ditempuh? Sementara sini objek sini berdasarkan hak, alas haknya B5 bukan 34. Itu salah satunya. Apakah ini sebagai objeknya 34? Bisa dibuktikan. Kalau memang bisa membuktikan, kami bisa buktikan sertifikat kami. Dari pihak sana, pihak penggugat, apa bisa membuktikan di mata masyarakat? Tidak. Bahkan pengacara kami sendiri tidak menerima itu, Pak. Bohong, bela masyarakat. Begini, saya tambahkan. Jadi, saya mohon supaya ada dari pihak turut termohon eksekusi dari BPN
Sengaja tuh. Kali ini belum selesai, apa itu udah eksekusi? Tenang. Sudah diputus Pengadilan Negeri Semarang. Dan saya kepengen bapak-bapak mendengar, karena ini ada kuasanya. Tidak dapat diterima. Alasannya kurang punya. Kemudian yang bersangkutan mengajukan upaya hukum banding. Dan sekali lagi saya tidak akan mengutip yang disampaikan oleh pengacara ini jenengan tadi, bahwa upaya hukum terhadap Verset maupun Verset itu sendiri tidak menghalangi eksekusi. Titik, jangan diterjemahkan lain. Tidak perlu ditambah di pengadilan seluruh Indonesia. Saya kira ilmunya itu sama. Ya, kami mohon sekalian kepada bapak-bapak sekalian. Saya janji, saya Ali Nur Yahya, saya orang Muslim. Seandainya bapak-bapak perlawanannya menang, dan saya diberikan umur panjang dan diberikan kewenangan untuk mengeksekusi kembali, akan saya eksekusi kembali. Siapapun pemiliknya, saya janji demi Allah. Tapi hukum harus dihormati. Jangan kita mengatakan bahwa hukum banci, pengadilan di ini itu dan sebagainya. Itu hanya orang-orang yang tidak tahu. Rekan-rekan yang sini sebetulnya itu tahu, tapi memang ini kewajiban beliaunya karena sebagai seorang advokat. Tahu. Tapi kenapa memberikan penjelasan kepada jenengan yang membingungkan, bahkan mungkin memberikan angin surga? Inilah angin yang sebenarnya, bahwa ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang telah dikuatkan Pengadilan Tinggi dan telah dikuatkan oleh kasasi. Mau apa lagi? Mohon bapak-bapak mengerti. Jadi maaf, hari ini jenengan melawan, monggo itu hak jenengan. Ya, tapi kami harapkan Bapak tahu taat hukum, karena terhadap objek yang ada di sini akan kami kosongkan dan akan kami bongkar, apapun risikonya. Jadi sekali lagi kepada para warga, silahkan untuk mengambil barang-barangnya. Ya, bahkan yang ada mau mengambil karena ini bangunannya punyanya jenengan, silahkan diambil. Mau mengambil gendeng, mau mengambil pintu, mau mengambil jendela, silahkan. Daripada nanti saya robohkan dan tentunya rusak. Sekali lagi, monggo, saya berikan kesempatan. Saya siapkan tenaga, saya siapkan akomodasi, angkutan. Bahkan seandainya Bapak mau mengirimkan barangnya kemana, saya siapkan truk. Ini lebih manusiawi, Pak. Kalau menurut aturan cukup saya robohkan, tapi saya mati nurani. Saya sama jenengan semua. Mohon diperhatikan. Jadi sekali lagi, saya berikan kesempatan kepada penghuni untuk mengosongkan sendiri. Atau kalau tidak mau mengosongkan sendiri, akan saya kosongkan. Setelah saya kosongkan, akan saya bongkar. Tapi kalau yang saya bongkar tentunya akan rusak, karena memang saya menggunakan alat berat. Sekali lagi, maaf, hari ini memang tidak bisa ditawar. Tapi kalau di kemudian hari putusannya berbalik dan menang bapak-bapak, sayalah yang akan mengeksekusi. Semoga saya diberikan umur panjang, akan saya laksanakan juga. Tidak mungkin. Terima kasih. Itu silakan. Ada jenengan sudah punya kuasa, akan dijelaskan. Jenengan punya hak untuk mengajukan gugatan terhadap kerugian yang ditimbulkan. Hukumnya seperti itu, Pak. Ya, itu sudah kita diskusikan panjang lebar dengan pengacara-pengacara jenengan ini. Ya, itulah kenyataan yang ada. Jadi sekali lagi, kami tidak mau berdebat masalah gugatan, karena gugatan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Kami mohon pengertiannya. Saya datang ke sini melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Saya tidak pernah kenal jenengan, apalagi kok bermusuhan sama jenengan. Saya tidak kenal. Dengan pemohon pun saya tidak kenal. Yang saya kenal hanya kuasanya pemohon, kenal karena profesi saja. Maaf sekali lagi kepada penghuni, segera mengosongkan. Kami berikan waktu 10 menit. Tidak bisa. Kalau jenengan dalam waktu kami bukan hewan, Pak. Mengosongkan akan saya kosongkan. Ya. Kami bukan hewan, ya, Pak. Punya hati nurani, Pak. Oke, Pak. Mau tanya, Pak. Ini kita manusia, Pak. Pak, manusia, Pak.
Kami itu bukan hewan, Pak. Kita manusia, Pak. Mana otak keadilannya, Pak? Jangan lembaga-lembaga apa dan kan bisa itu kok. Katanya pengadilan. Kita cari yang adil, Pak. Membela yang bayar. Pak membela yang bayar. Kita tuh manusia, dimanusiakan. Sudah kasih berapa kamu bulanan gitu, Pak. Kami minta Pak, lapisan Bapak. Berikan 10 menit. Ya. Kami di sini atas nama warga tetap bertahan mempertahankan hak kami, rumah kami, kampung kami. Di sini saya mengingatkan kepada warga yang hadir di sini agar selalu waspada, jangan sampai terjadi di kampung-kampung kalian seperti hal ini. Waspada terhadap oknum-oknum yang melirik kampung-kampung kalian. Disinyalir dan indikasinya saya mendengar ada kusa-kusu yang menyatakan akan ada hal seperti ini selanjutnya. Ini tolong diperhatikan, bukan kami memprovokasi, tapi kenyataannya kami mengalami sendiri seperti ini. Nah, di dalam hal ini objek yang ditujukan ada kesalahan menurut kami. Karena kami tak tunda Pak Pimpinan, tolong Pak Pimpinan. Berdasarkan pecahan hak dasar B5 bukan 34. Kalaupun 34 di sana sudah membuktikan sudah dipecah menjadi 3 yang ada. Jangan nganu Pak, semenang-menang gitu Pak. Manusia loh Pak, bukan hewan. Sendiri tempat parkir tidak diukur. Kalau memang ada sita ukur atau sita eksekusi, harusnya pengukuran tidak di kampung kami saja. Harusnya kampung ini, ya, itu juga diukur walaupun ini fasum, fasilitas umum. Sekaligus dengan hotel juga diukur. Harusnya kalau mau ingin mencapai keselarasan dalam hitungan dari pihak penggugat yang katanya 7.000 sekian meter, harusnya ikut diukur biar kami juga mengetahui, pengacara kami juga tahu kenyataannya apa yang diukur hanya tempat kami, padahal kami bukan hadiah, bukan punya 34. Betul. Itu tolong menjadikan suatu perhatian. Saya hanya sebagai rakyat yang tolong Pak bergabung ya, kami telah diinjak-injak, tolong simpatinya, tolong dukungannya secara moral. Ini manusia Pak Man. Kami untuk mempertahankan hak kami. Itulah yang akan kami lakukan pada pagi hari ini, walaupun apa yang terjadi tanggal akan 5, tanggal 20 tahun kemanusiaan Pak. Itulah Pak. Demi kemanusiaan ya demi hukum juga. Bapak melaksanakan demi hukum. Kami Bapak mempertahankan hak kami. Tidak ada yang salah Pak. Nah, dalam hal ini kami tetap bersama-sama. Beberapa teman-teman bahkan ada yang bersimpatik untuk mendukung kami. Itulah salah satu bentuk daripada solidaritas sesama orang-orang atau rakyat-rakyat kecil yang terdolimi dan teraniaya. Nah, itulah yang menjadi kenyataannya. Seperti apa yang sudah dikatakan tadi, sesuai dengan hukum memang berhak untuk kan. Tapi kalau memang semua memaksa, ya kita juga nggak tahu apa yang terjadi Pak. Itulah Pak, namanya seseorang itu pasti punya batas-batas kesabaran. Bahkan bapak-bapak polisi pun punya batas-batas kesabaran Pak. Walaupun dia disuruh atau sebagai abdi negara untuk melaksanakan hukum, ya, mengawal hukum, mengawal pemerintahan untuk melaksanakan. Itulah Pak ya, tolong ini menjadi titik bawah. Jangan sampai hal seperti ini terjadi di kampung-kampung lain Pak. Jangan mengatasnamakan hukum, mengatasnamakan pemerintah, mengatasnamakan pengusaha atau pengusaha apa saja. Yang penting jangan sampai rakyat kecil teraniaya. Jangan Pak. Itulah Pak. Pak jangan Pak. Ya, tolong Pak jangan Pak. Itu menjadi suatu jangan. Pelajaran bagi kami juga bagi semua yang hadir di sini Pak. Nah, untuk itu apabila semuanya memang harus kami hadapi, ya akan kami hadapi Pak. Nah, untuk itu bagaimana warga semuanya siap untuk belum ada persiapan Pak. Wong cilik diinjak-injak. Akankah kalian pindah semua? Tidak akan pindah Pak. Kami tetap bertahan Pak. Nanti langsung kami kesini aja. Kami sudah menghormati hukum. Ya sudah, ini dengan memohon penundaan sampai PK kami proses hukum selanjutnya diturun menjadi suatu keputusan yang valid
Yang nyata kami akan legowo, Pak. Ya, BPK Pak. Legowo Pak. Karena masih ada pemeriksaan kembali kasus-kasus yang telah tertinggal. Itulah kenyataannya. Walaupun keputusan sudah ada, tapi kenyataan di lapangan tidak sesuai di keputusan tersebut. Memang kita sudah ingkrah, sudah tetap hukumnya. Tapi hormatilah hak asasi manusia, Pak. Tolong. Kami manusia, Pak. Ya, dimanusiakan bukan hewan, Pak. Ya kita dituntut berempati. Ya Bapak, ya lancar ya, lancar nih proses pengosongan. Ya, sudah ini baru pagar, baru buka jalan, ngerobohin pagar sebelah itu, tembok sebelah. Gimana? Sudah komplit dari sebelum jam 7 tadi komplit pokoknya. Ya, itu Mas Heru. Pas break ngecas di hotel, ngecas di resepsi tadi, ngecas baterai. Ini kan saya bawa 2 kamera, ya, 1 anak buah, jadi tercover semua. Ya, oke Pak Yana. Ya lanjut ya. Itu baru ngerobohin pagar buat jalan, buat biar rapi. Baru ngeratain belum mulai rumah belum sih. Masih buka pagar tembok hotel, ngerobohin tembok hotel, terus sambil nih pada sukarela ini ngeluarin barang, warga ya sukarela ngeluarin, nggak masalah, ya wajar kayak gitu, paling 10 menit tak selesai, ngelawan kan 10 menit paling, habis itu ya. Yang tokoh-tokohnya ditarik sama Resmo semua tadi kan, yang pentolan-pentolannya ditarik dulu kan, nggak bisa apa-apa. Oke Pak Yana, sukses ya, oke ya. Ratusan Pak. Enggak motor apa Pak?
Nggih. Sukarela. Ada itu apa ada keluarganya, ada yang menyaksikan tuh keluarganya. Kita dadian lu jono Mas. Begitu. Kita tunggalin. Pak, asal celoknya lo. Jumatnya sudah jadi juri. Lengkap mundur saya Pak. Kowe rada kanan wis sih, rada kanan. Ya itu kan versimu, sempat dari yang ada Jen? Jangan kapal ketua. Sudah kapal ketua. Kali ini. Ini. Haris. Pak Haris. Apa kasih? Bapak begitu. Di barang. Maju dulu ke kanan. Ya. Ada? Ya. Kali lagi.
Ya tambah nih. Yo. Ah, minggu tataan ini. Ya, bunyi. Datang pundi? Kalau kemudian tadi kita mau tarik tuh. Ini Pak. Ini balik lagi. Gini loh. Kono iso atau pakai kono to? Balik sakara. Lagi oh, gaji. Udah. Nomor. Gali kene. Belum.